Pemerintah masih berat untuk menetapkan karantina wilayah karena memang di Undang-Undang Kesehatan ketika wilayah dinyatakan karantina, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyediakan kebutuhan bahan pokok bagi seluruh warga yang ada di wilayah tersebut selama dinyatakan karantina wilayah. Bahkan di undang-undang tersebut dinyatakan sampai dengan kebutuhan hewan ternak harus disediakan. Nah, itu yang mungkin jadi pertimbangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, mungkin karena keterbatasan anggaran dan lain-lain, sehingga sulit mereka untuk menyatakan karantina wilayah, karena harus menjamin kebutuhan pokok seluruh warga yang ada di wilayah tersebut. Kalau melihat keseriusan, kita kalah dong dengan Wuhan. Bagi kita yang tentu awam ini Pak ya, negara perlu nggak ini harus melakukan katakan tadi ya dari undang-undang karantina atau apa misalnya lockdown atau apa dari sisi teknis hukumnya Pak, gimana kalau saran dari Pak Mahesa sendiri? Ini saya bicara perspektif hukumnya ya, jadi ya, saya tidak ada tendensi ke arah politik dan lain. Betul, Pak. Nah, kalau kita baca secara detail di dalam Undang-Undang 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, itu ada tahapan-tahapan dalam melakukan proses penanggulangan dengan konteks karantina kesehatan. Mulai dari karantina rumah sakit, kemudian PSBB, sampai dengan karantina wilayah. Kalau melihat secara detail lagi di dalam pasal-pasal terkait dengan PSBB ataupun karantina wilayah, maka daerah-daerah yang tingkat penularannya sudah tidak terkendali atau positif, kalau kita bisa mengacunya kepada positive rate, mengacu kepada standar WHO, positive rate itu harusnya di bawah 5%. Tapi kita Indonesia itu sudah di atas 10%, bahkan pernah di atas 20% positive rate-nya. Di DKI rata-rata hampir di atas 10%. Nggak pernah turun dari 10, di bawah 10%. Pernah mungkin sekitar 2 bulan yang lalu, pernah di angka 9%. Artinya masih tetap di atas standar WHO 5%. Kalau di atas standar WHO, Mas Hanif, itu harusnya berlaku karantina wilayah. Karantina wilayah. Jadi tidak cukup dengan PSBB kalau mengacu pada undang-undang kekarantinaan kesehatan. Untuk karantina wilayah sendiri, jangan perspektifnya itu adalah karantina itu satu provinsi, enggak. Karantina wilayah itu tergantung. Misalnya dalam satu provinsi ternyata hanya ada satu kecamatan yang dinyatakan zona merah dengan tingkat penularan yang cukup tinggi, itu saja di lockdown. Artinya masyarakat di kecamatan tersebut nggak boleh ada yang keluar dari kecamatan tersebut, ya kan? Nah, tinggal persoalannya pengawasan dan pelaksanaan teknis di lapangan. Kalau itu tidak bisa dilakukan, ya susah kita menyatakan harus karantina wilayah. Ditambah lagi yang saya tahu, yang mungkin perspektif saya pribadi ya, pemerintah masih berat untuk menetapkan karantina wilayah karena memang di Undang-Undang Kesehatan ketika wilayah dinyatakan karantina, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyediakan kebutuhan bahan pokok bagi seluruh warga yang ada di wilayah tersebut selama dinyatakan karantina wilayah. Bahkan di undang-undang tersebut dinyatakan sampai dengan kebutuhan hewan ternak harus disediakan. Nah, itu yang mungkin jadi pertimbangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, mungkin karena keterbatasan anggaran dan lain-lain, sehingga sulit mereka untuk menyatakan karantina wilayah, karena harus menjamin kebutuhan pokok seluruh warga yang ada di wilayah tersebut. Tetapi, kalau melihat keseriusan, kita kalah dong dengan Wuhan. Wuhan saja berani di karantina. Satu wilayah besar mereka di karantina, bahkan testimoni mahasiswa Indonesia yang ada di Wuhan, mereka keluar dari asrama mereka pun sulit, ya. Setiap seminggu sekali mereka dipasok minuman, makanan pokok, mereka dipasok oleh petugas-petugas yang ditugaskan oleh pemerintah. Itu kita melihatnya keseriusan pemerintah. Nah, tapi itu tadi, kalau memang tidak, kalau ini kan perspektif saya dari sisi hukumnya. Kalau dari sisi politiknya itu tadi, banyak pertimbangan-pertimbangan pemerintah tadi, mulai dari anggaran, kemudian yang kalau kita istilahkan sekarang, kami di kalangan profesi selalu menyebut beberapa kepala daerah itu melakukan politik semangka.
politik semangka itu menyebut daerahnya hijau, padahal isinya merah, ya kan? Pengen daerahnya disebut zona hijau supaya tidak ada karantina, tidak ada pembatasan sosial, masyarakat boleh berdagang, boleh beraktivitas, wisatawan boleh masuk dan lain-lain, ya. Padahal isinya merah, gitu loh. Nah, yang seperti ini, bahkan celetukan beberapa teman-teman mengatakan kalau memang terbukti ada kepala daerah yang sengaja menghijaukan daerah merahnya, berarti dia sama-sama menghalangi penanggulangan bencana. Kalau dia menghalangi penanggulangan bencana, harusnya dikenakan pasal di Undang-Undang Wabah tahun 84 dengan ancaman penjaranya 1 tahun penjara.